Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel dan juga Fakultas Ilmu Komputer Universitas Safin Pati. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelumnya yang kita sudah bahas tentang web design. Kita sudah belajar web design mulai dari awal ya. Mulai dari pengenalan HTML sendiri, bikin table, bikin form, kemudian CSS, dan kemarin kita sudah belajar untuk membuat tentang Flexbox. Nah, untuk saat ini kita akan bahas tentang grid. Untuk materinya sendiri, teman-teman bisa lihat juga dari blog saya di rumahbelajar.com. Nanti teman-teman bisa lihat postingan yang di blog ini. Jadi di rumahbelajar.com nanti ada materi tentang web design lanjutan, tutorial dan aplikasi grid di CSS. Nah, ini sudah saya buat. Nah, kemudian teman-teman juga bisa untuk referensinya, untuk dokumentasi dari apa namanya materi. Nanti teman-teman bisa lihat dari W3 School. Eh, saya biasanya ngacunya dari W3 School ya. Jadi dari W3 School ini teman-teman bisa banyak belajar tentang pemrograman mulai dari dasar HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP, kemudian Bootstrap, React, kemudian MySQL, jQuery, Excel juga ada di sini. Nah, kita mulai klik CSS-nya aja. Kemudian teman-teman yang belum tahu tentang CSS dasar juga bisa dilihat dari sini ya. Kemudian saya juga sudah pernah nge-share materi juga tentang CSS dasar. CSS dasar, ini kebetulan saya update terus websitenya. Nah ini, di CSS dasar ini saya untuk tutorial web design yang 47 di sini. Ini CSS dasar saya bahas lumayan banyak yang saya bahas di situ dan juga ada video tutorialnya. Kemudian tahapan-tahapan videonya juga sudah saya taruh di sini. Kemudian modulnya juga ada di sini. Jadi modulnya lumayan banyak juga, mungkin sekitar 136 halaman kalau nggak salah. Nah ini, nanti teman-teman bisa pelajari tentang CSS dasarnya dulu. Nah, untuk grid sendiri, eh, kita bisa pakai untuk nanti mendesain layout dari eh, website kita. Jadi kemarin kita sudah bisa membuat layout dengan menggunakan Flexbox ya. Jadi sebenarnya grid sama Flex itu nanti bisa dikombinasikan aja nanti sesuai dengan ilmu dari teman-teman semuanya dan juga sesuai dengan kebutuhan. Makanya harapan saya teman-teman nanti menguasai dasar CSS-nya, kemudian menguasai tentang konsep dari Flex, konsep dari grid-nya, nanti dengan menguasai itu nanti teman-teman bisa terapkan ke website atau aplikasi berbasis web yang teman-teman buat. Oke, jadi materi yang harus dikuasai ada HTML dasar, CSS dasar, sama Flexbox. Nah, kita akan membuat eh, latihan, latihan dengan nama grid1.html. Kira-kira untuk apa namanya, untuk tampilannya nanti seperti ini. Oke, jangan lupa buka Visual Studio Code. Ya, kita akan membuat satu file dengan nama grid1.html. Jadi teman-teman bisa membuat folder grid di dalam folder CSS yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat grid1.html. Nah, di dalam grid1.html, sintak yang ada di blog saya, silahkan dimasukkan aja yang ini.
Nah, sintaknya bagaimana? Jadi ini ada CSS. CSS-nya kita pakai internal CSS saja ya. Oke, kita pakai internal CSS. Jadi di situ nanti kita akan buat beberapa kelas. Ada kelas namanya item 1, ada kelas namanya item 2, kemudian ada kelas namanya item 3 dan item 5 dan lain-lain. Ya, kalau dari HTML ini sendiri yang grid1.html, ini teman-teman bisa lihat dari stylenya. Jadi dari stylenya ini saya mendeskripsikan kelas-kelas. Ada kelas item 1, nanti grid area, nanti ada namanya grid area. Ini saya buat header, menu, main, kemudian right, footer, kemudian untuk displaynya, kelas display, ini eh, grid container, kelasnya grid, kemudian grid template area, ini ada header, 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 header. Jadi ada 6, 6 kolom ini. Oke, kita coba lihat dari hasil previewnya. Nah, seperti ini. Jadi, CSS Grid Modul adalah sistem tata letak berbasis grid dengan baris dan kolom, sehingga memudahkan mendesain halaman web tanpa harus menggunakan float dan positioning. Jadi, kalau ini saya pakai float, oh banyak sekali yang harus saya eh, apa ya tuliskan gitu untuk properti dan value-nya. Jadi dengan menggunakan grid atau dengan menggunakan flexbox kita lebih mudah untuk bikin layout. Jadi dari grid template area ini saya membentuk sebenarnya 6 kolom. Ada header, 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 header. Kemudian dari 6 kolom ini saya bentuk yang ini untuk baris pertama atau row 1, ini row kedua, ini row ketiga. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian untuk gap-nya sendiri. Gap itu apa? Gap itu antara jarak antara masing-masing ini. Jadi misalkan ini saya buat terlalu lebar, misalkan gapnya, ini bisa kita perkecil. Misalkan jadi 2px aja. Nah, seperti ini. Atau 0, misalkan. Jadi nggak ada gap sama sekali. Ke satu aja. Nah, seperti ini. Jadi gap itu bisa kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk grid container, div itu apa? Yang ada di sini. Jadi item-itemnya yang div ini untuk kelasnya div ini yang div ada item 1, item 2, item 3 yang nanti ada header, menu, main, right sama footer ini. Jadi kelasnya ini. Oke, ini untuk yang apa namanya? Untuk yang pertama, latihan kita yang pertama untuk pengenalan dari grid ini sendiri. Jadi saya buat CSS juga, CSS dengan nama ID tengah. Ini untuk hanya untuk P sama untuk yang untuk P untuk H1 maksudnya. Ini saya buat stylenya text align justify aja. Jadi kalau paragraf itu sebaiknya kita pakai justify aja biar rata kanan rata kiri rapi. Tapi kalau untuk judul teman-teman bisa nanti sesuaikan sama posisinya. Kalau saya lebih suka judul itu posisinya ada di tengah. Nanti tergantung dari teman-teman aja. Oke, kita sudah membuat grade 1. Kita akan lanjutkan. Untuk hasilnya juga sudah berhasil, apa yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa juga sambil. Saya sebenarnya dari Wetri School ini untuk tutorialnya. Nah, CSS intro ini layoutnya sama persis dengan yang ada di Wetri School. Kemudian ada untuk grid ini sendiri sudah support dengan beberapa browser yang modern, ada Google Chrome, ada Edge, ada
apa namanya Firefox, kemudian ada Safari dan juga Opera. Jadi sudah nggak ada masalah. Nanti teman-teman pakai browser apapun sudah support dengan grid ini. Nah, untuk grid elemen kita akan membuat grid elemen seperti ini nantinya. Oke, kita akan lanjutkan di materi grid elemen. Jadi kita buat eh, apa namanya? Kita akan buat file baru dengan nama grid2.html. Oke, di grid2.html, nah kita sudah buat codingannya, kemudian kita buat previewnya, stylenya masih kita pasti pakai style yang ada di dalam apa namanya head ya, jadi pakai internal. Jadi di sini kita buat kelas namanya grid container, kemudian ada kelas lagi namanya grid item. Jadi di dalam grid container ini displaynya kalau kemarin kan kita pakai Flexbox kan kita pakai display flex ya. Jadi kalau ini kita pakai display grid kemudian ada grid template kolom. Nah, apa sih grid template kolom itu? Jadi ini. Jadi kita kan ada tiga kolomnya di sini ya. Ada kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Nah, ukurannya sendiri kalau auto semua nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan space-nya. Jadi dia otomatis menyesuaikan tiga-tiganya ini biar sama nanti ukurannya. Nah, kecuali nanti misalkan nih yang di tengah grid template kolom ini kita rubah misalkan jadi 100 px. Nah, nanti tengah ini akan menyesuaikan 100 px. Yang ini ke setting 100 px. Kemudian yang satu, yang kolom satu dan kolom ketiga ini dia sesuai dengan apa ya sisa dari 100 px itu dibagi rata antara kolom satu dan kolom 3. Misalkan ini kalau 100 px nggak terlalu kelihatan, misalkan saya buat 50 aja. Nah, ini teman-teman pasti bisa melihat ya dari sini untuk di sini yang di kolom keduanya 50, kemudian kolom satu dan kolom tiganya akan menyesuaikan. Kita kembalikan lagi ke auto. Nah, padding ini apa? Padding ini untuk yang gap ini antara tepi ini dengan yang di konten yang ada di sini gitu ya. Nah, kita bisa misalkan ini jadi 2 px. Nah, ini paddingnya jadi nggak terlalu lebar gitu dia jaraknya. Atau kita buat jadi 5 aja. Nah, seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu untuk yang eh, kontainernya. Jadi ini pembungkusnya, kontainernya. Kemudian kita akan cek dari itemnya. Di sini kan ada kita buat div-nya ada. Nah, harusnya begini. Jadi div class item ini dibungkus dengan div grid container sini. Oke. Nah, kemudian di item ini ada item satu, item 2, item 3. Ini kebetulan saya sampai 9. Jadi biar pas gitu, 3 3 3 gitu ya. Karena di sini kita buat ini 3 3 3. Oke, kita sudah belajar grid template kolom seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita lihat dari materi yang tadi sudah saya susun. Nah, kita akan belajar tentang inline grid. Oke, kita buat file baru dengan nama inlinegrid.html.
Kita rapikan dulu. Jadi penting kita nyusun posisi dari tag-tag dari HTML kita supaya apa? Supaya nanti kalau saat kita membuat eh, coding dalam jumlah banyak itu nanti gampang untuk maintenance-nya ya. Jadi jangan asal posisinya ada di kiri semua gitu, jangan. Jadi usahakan seperti ini. Jadi div class grid item ini sebagai apa namanya eh, apa ya child-nya dari grid container ini. Dia ada di dalamnya gitu. Jadi ini dibungkus dengan grid container ini. Oke. Nah, untuk yang inline grid display, jadi di displaynya inline grid itu apa maksudnya? Kita coba tes di sini inline grid. Jadi kalau inline nanti dia akan menyesuaikan dengan kontennya. Jadi kebetulan ini kontennya hanya satu aja. Saya akan coba tes yang read item satunya itu jadi satu, dua, tiga. Nah, coba teman-teman lihat hasilnya yang ada di preview ini. Jadi kalau saya ketik konten sesuai dengan panjangnya berapa, nanti karena kita pakai display inline grid, nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran yang ada di dalam apa namanya item satu ini yang di grid item ini yang di grid oke yang pertama oke misalkan yang sembilan sembilan misalkan sembilan ini nomor sembilan nah, teman-teman bisa lihat ya hasilnya saat saya ngetik ini nomor sembilan kalau saya ngetik di sini nanti dia akan menyesuaikan juga lebar dari kolomnya oke jadi meskipun di sini grid template kolomnya ini kita auto, karena posisinya displaynya inline grid, dia akan menyesuaikan dengan konten atau isi dari apa namanya konten dari grid item. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Nanti kalau nggak paham di kolom komentar aja. Oke, kita akan lihat untuk selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman juga harus paham juga terkait dengan grid kolom. Jadi grid kolom itu gimana? Ini yang tadi saya jelaskan. Jadi misalkan kita punya tiga kolom, ini berarti kita punya tiga kolom. The vertical line of grid item or called column. Jadi eh, garis vertikal. The vertical line of grid item are called kolom disebut dengan kolom. Jadi yang ini ini kolom satu, ini kolom dua, ini kolom tiga. The horizontal line of grid item. Nah, ini disebut dengan row. Ini baris satu, baris dua, baris tiga. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk kolomnya, ini untuk barisnya. Sama sih kalau teman-teman sudah biasa apa namanya bikin table juga harusnya sudah mengerti ya. Oke, kemudian grid gap itu apa? Jadi gap antara item satu dengan item yang lain. Jadi ini item satu, gapnya ini berarti kolom gap. Kalau ini yang ke samping ini, kalau ke bawah ini berarti row gap. Nanti space between each column or row gitu. Jadi space yang di antara kolom atau baris, tiap-tiap kolom atau baris. Itu namanya grid gaps. Jadi sudah paham yang terkait dengan kolom gap, row gap, sama gap. Kita akan praktekkan. Kita membuat file baru dengan nama kolom stripgap.html. Kolom stripgap.html. Nah, sama seperti tadi, karena saya sebelumnya sudah ngetik duluan, ini akan saya apa namanya rapikan dulu. View-nya saya pakai WordPress aja biar dia otomatis ke bawah. Ini kita tap, kemudian
Grid container ini untuk apa namanya anaknya ini ada grid item satu, grid sama seperti yang tadi ya. Oke. Nah, filenya kita masukin ke dalam. Nah, teman-teman pastikan posisinya ada di sini apa namanya untuk stylenya ada grid container, ada grid item. Nah, ini berarti ada kelas grid item, ini ada kelas grid container. Nah, kemudian kita akan lihat maksudnya grid kolom itu apa. Jadi jarak antara kolom satu dengan kolom yang lain. Ini kolom satu, ini kolom dua, kolom tiga. Kolom gapnya berapa? Ini misalkan 50 px. Ini kalau saya misalkan ini terlalu lebar misalkan. Nanti ini bisa kita atur jaraknya. Jaraknya yang sebelumnya 50 px misalkan kita atur jadi 10 px aja. Nah, ini. Kalau misalkan kita butuh jaraknya lebih lebar, kita bisa atur misalkan ini jadi ya sesuai kebutuhan sebenarnya. Oke, ini misalkan saya balikin lagi ke 50 px. Oke, sampai sini saya rasa sudah sangat paham terkait dengan grid kolom. Jadi grid kolom itu jarak antara kolom satu dengan kolom yang lain. Oke, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan row gap. Jadi kalau tadi kita sudah membuat eh, sudah membuat tentang kolom gap, sekarang kita akan membuat tentang row gap. Kita buat file baru dengan nama rowstripgap.html. Oke, kita sudah membuat rowgap.html. Kita rapikan. Ups. Oke, teman-teman untuk displaynya sama ya, grid ya. Kemudian filenya juga bisa sama aja. Nanti dengan inline grid atau dengan kolom gap tadi sama ini row gap juga sama sebenarnya. Tapi nanti teman-teman tinggal ganti apa? Tinggal ganti untuk yang sebelumnya kolom gap jadi row gap ini. Oke, kita lihat previewnya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar kolom gap, itu nanti jarak antara kolom satu dengan kolom yang lain. Kalau misalkan kita buat row gap, ini jarak antara baris satu dengan baris yang lain di sini. Oke, saya rasa gampang, bisa dipraktekkan sendiri. Untuk materinya juga nanti teman-teman bisa download dari blog saya yang tadi sudah saya share. Yang di sini di rumahbelajar.com, rumahstripbelajar.com, dan juga dari W3 School. Oke, yang terakhir kita akan praktekkan lagi terkait dengan apa yang bisa kita praktekkan. Oke, oke, kita coba cek. Rogep sudah. Nah, kita akan coba praktekkan terkait dengan gap yang terakhir ya, gap.html.
Oke, di gap.html ini kita coba aja dari materi-materi kita yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pakai displaynya gap, eh, displaynya grid maksudnya, kemudian kita menggunakan properti gap dengan value, value-nya nanti ada dua. Yang pertama ini untuk row-nya, kita atur row-nya. Yang kedua ini untuk kolomnya. Jadi row-nya misalkan ini terlalu lebar, ini kita bisa ganti misalkan jadi 50. Nah, show preview. Nah, ini row-nya dia 50, kemudian untuk gap untuk kolomnya ini di sini ya. Ya jadi yang value yang pertama ini untuk row, value yang kedua ini untuk kolom. Kolomnya misalkan saya buat 100. Nah, ini, seperti ini. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham terkait dengan grid. Nanti bisa lanjut lagi untuk ngoprek sendiri. Silahkan nanti pelajari lagi terkait dengan grid container di sini. Di grid container itu ada nanti tadi yang sudah kita praktekin, ada grid template kolom, kemudian ada grid template row di sini, grid template row. Jadi kita akan ngatur untuk yang baris satu itu lebarnya berapa, baris kedua berapa space-nya. Kemudian ada justify content property. Nanti teman-teman praktekkan di sini ada example-nya, ada the align content property ini. Kemudian ada lagi grid item juga. Di grid item itu nanti teman-teman ada child element, ada grid column property. Nah, ini teman-teman bisa sambil dipraktekkan. Grid area property juga ada. Banyak untuk yang grid ini dan untuk pesan dari saya, praktekkan pelan-pelan sampai benar-benar paham, jangan buru-buru bisa gitu. Karena nanti kalau buru-buru bisa, nanti ilmunya juga ngambang biasanya nggak terlalu maksimal nanti eh, apa namanya basic dari teman-teman yang akhirnya nanti biasanya saat teman-teman naik ke level yang lebih tinggi akan pusing dengan sendirinya. Jadi kalau ngikutin tahapan-tahapannya dengan baik, biasanya nanti malah lebih enak nanti untuk naik ke atas atau naik levelnya. Oke, saya rasa itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.